Assalamualaikum Football United dengan amatiran ala gua hari Senin ya. Episode ini tayang hari Senin. Gua mau ngobrol ringan aja nih, langsung aja karena di hari ini cukup banyak rame di sosial media, baik itu nasional dan juga internasional ini mulai membandingkan antara Ole Gunnar Solskjaer dengan Ralf Rangnick. Bahkan ada banyak juga ya pendapat di mana-mana ini ya mengatakan kalau Rangnick ini sebenarnya sama aja kayak Ole Gunnar Solskjaer. Nah, bagaimana gue menanggapi hal pendapat ini ya? Menurut gue pertama ya sah-sah saja sih orang mau berpendapat macam-macam. Fans Manchester United maupun bukan fans Manchester United, karena gue baca di beberapa sosial media internasional pun juga demikian ya. Banyak nih berpendapat seperti yang gue bilang tadi, dan again buat gue it's fine, namanya orang juga punya pendapat macam-macam. Cuman kalau menurut gua tergantung nih mau dilihat dari sisi apa. Kalau kita lihat dari sisi hasil, memang sampai saat ini hasil yang diperoleh dari Rangnick belum bisa dikatakan lebih bagus daripada Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan seperti itu ya kalau gua ngelihat, ataupun kalau iya ya sedikit, karena apa, keduanya ini musim ini sama-sama belum sampai dengan saat ini belum membawa Manchester United ini bisa pakem di papan atas, paling tidak di 4 besar. Kalau dari sisi situ, gue sepakat, gue setuju. Nah, kalau seandainya dari sisi permainan, nanti dulu. Karena kenapa? Karena ya kita tahu Ole Gunnar Solskjaer ini di Manchester United 3 tahun lebih ya. Di musim pertamanya dia, ketika dia masih ad interim, apa yang dilakukan menurut gue cukup fenomenal. Membawa Manchester United secara beruntun memenangkan pertandingan. Walaupun akhirnya finish kalau tidak salah di peringkat ke-6 ya. Gue lupa, kayaknya tidak bisa masuk ke UEFA Champions League. Tapi setelahnya bawa peringkat 3, peringkat kedua, dan musim ini akhirnya selesai di tengah jalan. Nah, bagaimana dengan Ralf Rangnick? Ralf Rangnick ini kan baru 5 minggu. Kalau terus diperbandingkan atau dibandingkan gaya permainannya, gue berpikir sih ini kurang fair ya. Kenapa? Karena bisa kita lihat, atau paling nggak gue melihat ya, Ralf Rangnick ini di beberapa pertandingan awal, dia ini terlihat sekali masih meraba-raba formasi apa yang cocok di Manchester United. Ini ya kalau yang gua ngelihat ya, dimulai dari 4-3-2. 4-3-2 yang agak melebar. Pada saat itu dia lebih yang di belakang striker itu ditempatkan pemain winger, Jadon Sancho dan juga Mason Greenwood. Lalu dirubah lagi 4-2-3-1, dirubah lagi 4-1-4-1, dirubah lagi dengan skema 3 back dalam jangka waktu yang menurut gua sangat-sangat sempit. Coba bayangkan, dalam waktu 4 minggu, 5 minggu dia sudah mencoba banyak sekali, dan ini dalam kompetisi yang berjalan loh ya, tidak dicoba melalui pertandingan uji coba. Ini juga diperparah ya, atau diperburuk dengan keadaan kemarin ada Covid. Carrington ditutup, tidak mampu atau tidak mungkin menerapkannya di lapangan latihan dalam jangka waktu cukup lama juga kan, itu hampir 2 minggu atau bahkan 2 minggu lebih, gua lupa pastinya berapa hari, tapi yang jelas cukup panjang ya. Jadi menurut gua ya kalau dibilang permainannya belum dapat, ya memang inilah yang harus diperbaiki, dan memperbaiki ini kan bukan bukan dalam waktu singkat. Kalau seandainya kan ada yang membandingkan, wah tuh lihat Tuchel pada saat Tuchel masuk, kebetulan konsepnya cocok, kebetulan pemainnya menerima, lalu juara Liga Champions ya kan. Tapi berapa banyak pelatih yang seperti Tuchel yang ketika loncat di tengah jalan langsung bisa ya seperti itu. Ada beberapa betul ya, gua nggak bilang semuanya tidak, nggak ya, ada beberapa yang bisa betul, tapi ada beberapa juga yang ya seperti Ralf Rangnick ini, apalagi ketika berusaha untuk merubah secara drastis. Gua melihat ya, kalau ini analisa gua dengan amatiran, salah satu sosok kunci sebenarnya ada di diri Michael Carrick. Karena Michael Carrick ini ada di staf kepelatihan dari zamannya Jose Mourinho ya kan. Ole Gunnar Solskjaer, nyaris sepanjang waktu itu dia ada, dan tadinya gue berpikir ini yang akan menjembatani, jadi transisinya akan mulus. Karena yang diurusi oleh sang manajer ini kan bukan hanya taktik di atas lapangan, seperti gue selalu ulangi ya. Taktik ini akan bisa terlaksana kalau fundamental filosofi mindset ini masuk. Kalau tidak ya tidak bisa begitu. Dan ini menurut gue yang sekarang
kita agak setback lagi ya dengan kasusnya Martial, Henderson, Dean Henderson maksud gue ya, ada Donny van de Beek, Cristiano Ronaldo kemarin interview juga mengatakan demikian. Jadi sangat kompleks, dan kalau hanya dilihat dari satu sisi saja permainan taktik ya menurut gue boleh sih nggak apa-apa, tapi kurang secara menyeluruh aja, karena ya selama 5 minggu memang masih belum terlihat, dan terlihat sekali memang Rangnick ini bekerja sangat keras ya, sangat keras. Selalu mencoba, dan dia juga berusaha sekali untuk tidak mencoba-coba posisi pemain. Artinya pemain benar-benar ditempatkan di posisi di mana mereka bisa bermain dengan cukup bagus. Artinya kayak kemarin contoh ya, Rangnick tidak mencoba mengganti mungkin Fred atau Matic yang terlihat sudah kehabisan bensin dengan Phil Jones. Kemarin di bench, kalau kita lihat di bangku cadangan itu kan cukup terbatas ya, pemain-pemain yang ada di bench. Nah ini menurut gue kan juga salah satu masalah atau tantangan, dan ini kan sudah dibilang sama Rangnick, kurang lebih dia harus mendapatkan hasil yang bagus, harus mendevelop sistem yang bagus juga, yang baru. Tapi dia dihadapi juga kenyataan itu tadi, skuadnya dia ini harus bermain dalam jangka waktu yang pendek. Artinya dia ingin menempatkan pemain itu yang fresh, yang bisa main kondisinya ini siap secara fisik, dan ini merupakan tantangan, dan dia sudah mengetahui itu, sudah disebutkan di konferensi pers. Balik lagi ke pendapat Awan, kalau seandainya kan memang ada yang bilang atau pendapat siapapun itu bahwa Rangnick ini sama aja kayak Ole Gunnar Solskjaer, ya again kalau dilihat dari sisi peringkat, bukan tidak mungkin bahkan Ole lebih bagus daripada Rangnick. Kalau dari sisi permainan tidak bagus-bagus, ya memang karena Rangnick sedang berusaha memperbaiki, dan ini bukan pekerjaan yang di Manchester United. Kalau gue bandingkan begini, kalau seandainya Rangnick dianggap sama kayak Ole Gunnar Solskjaer, maka Rangnick juga mungkin akan sama aja kayak Jose Mourinho, sama kayak Louis van Gaal, bahkan sama dengan David Moyes, karena permainan Manchester United masih belum mantap, masih belum pakem permainannya itu belum dapat, karena ya balik lagi filosofi, mentalitas pemain untuk mau melaksanakan taktik secara betul, secara bagus, sistem yang baru juga, ini kan memakan waktu, ini butuh waktu, dan pemain bukan robot gitu. Jadi menurut gue ya cukup kompleks kalau kesimpulannya hanya mengatakan ya Rangnick sama aja kayak Ole. Dan menurut gue paling tidak kita lihat lah di mana Rangnick akan membawa Manchester United di akhir musim kompetisi ini ya, musim ini di bulan Mei nanti ada di peringkat berapa. Satu lagi gue tambahkan, kalau dilihat dari sisi pertahanan, Manchester United faktanya kebobolan lebih sedikit dibandingkan di zaman Ole, paling tidak di tahun ini ya, di musim kompetisi saat ini, di mana walaupun dengan angka yang demikian Manchester United ini kebobolannya masih cukup banyak loh. Paling tidak dilihat dari hampir setengah ya peserta Liga Inggris saat ini tuh Manchester United cukup bengkak angka kebobolannya, dan ini kan berhasil ditekan oleh Rangnick. Ya kecuali kemarin ya kebobolan 2 gol, tapi menurut gue di situ ada peningkatan betul. Ya itu kan juga merupakan salah satu perbandingan. Tapi anyway, pendapat boleh saja apapun itu. Ya kita lihat Rangnick masih bekerja. Ini baru 5 minggu kurang lebih ya kan, masih dalam waktu sebulan, pertandingan sudah banyak, formasi pun juga sudah cukup banyak dicoba, sistem dan lain-lain. Belum lagi keadaan dressing room dan lain-lain. Ya kita lihat, gue pingin lihat juga. Baru setelah itu mungkin gue baru bisa bilang, oh ternyata memang betul Rangnick lebih bagus daripada, atau bahkan Ole Gunnar Solskjaer lebih bagus, atau bahkan pelatih-pelatih lain yang pernah melatih Manchester United. Tapi menurut gue saat ini ya masih belum bisa ditakar atau dilihat, karena masih terlalu awal sekali ya. Sekian kurang lebih ngobrol ringan ala gue. Kalau teman-teman ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like and subscribe, dan juga sholat ya. Jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.